Januari 2026, pasar Indonesia tiba-tiba aja terguncang hebat. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bedah tuntas anatomi krisis ini, yang ternyata mengungkap sebuah paradoks yang, ya, cukup dalam di jantung ekonomi kita. Oke, kita langsung aja masuk ke gelombang kejutnya. Ini serangkaian peristiwa yang terjadi super cepat, sampai-sampai bikin kaget para pemain pasar yang paling kawakan sekalipun. Puncaknya itu ada di hari-hari terakhir bulan Januari. Jadi semua berawal dari sengketa soal transparansi data dengan MSCI, Lembaga Indeks Global. Nah, ini memicu reaksi berantai yang dahsyat banget di pasar. Sampai akhirnya para petinggi BEI dan OJK pun mundur. Dampaknya, wah nggak main-main. Indeks saham kita anjlok sampai 6,78%. Dan rupiah nyaris tembus 17.000 per dolar AS. Kondisi ini memaksa otoritas buat menghentikan perdagangan selama 2 hari penuh. Tapi ini bukan cuma soal angka ya. Gelombang kejut ini sebetulnya membuka retakan-retakan yang selama ini tersembunyi di fondasi ekonomi kita. Jadi pertanyaannya, retakan apa aja sih yang kebuka? Nah, untuk bisa paham krisis ini, kita harus ngerti dulu satu konsep inti yang jadi benang merah semuanya. Konsep ini kita sebut paradoks Indonesia. Semuanya itu berakar dari teori keagenan. Sederhananya, teori ini menjelaskan hubungan antara prinsipal, katakanlah itu rakyat, dengan agen mereka, yaitu elit yang diberi amanah untuk memerintah. Mirip kayak kita nyewa montir, kita percaya dia benerin mobil, tapi kan kita nggak bisa ngawasin terus-terusan. Dan di krisis 2026 inilah kita lihat ada 2 kegagalan terjadi sekaligus. Pertama, konflik vertikal antara rakyat sebagai prinsipal melawan elit sebagai agen. Dan kedua, ada konflik horizontal, di mana kedaulatan nasional kita berhadapan dengan tuntutan modal global. Mau bukti nyata dari konflik vertikal itu? Lihat aja angka ICOR kita yang tinggi banget, di atas 6,5. Gampangnya gini deh, ICOR tinggi itu artinya kita butuh modal super gede cuma buat dapat pertumbuhan yang sedikit. Ini nunjukin kalau si agen alias para elit nggak efisien dalam menggunakan sumber daya milik prinsipal, yaitu kita semua rakyat. Modal besar, hasilnya minimal, itulah masalahnya. Oke, sekarang kita lihat gimana konflik ini bisa bikin pasar runtuh. Nah, kasus sengketa dengan MSCI ini adalah contoh klasik dari teori sinyal. Jadi MSCI minta data, tapi permintaan itu berbenturan dengan aturan kedaulatan data kita. Ini langsung mengirimkan sinyal negatif yang super kuat ke investor global. Sinyal tentang apa? Tentang risiko dan kurangnya transparansi. Dan sinyal kayak gini jelas nggak bisa mereka abaikan. Seolah-olah masalah di dalam negeri belum cukup rumit, di saat yang bersamaan Indonesia juga lagi sibuk main catur di panggung global dengan langkah-langkah yang, jujur aja, berisiko tinggi. Pemerintah kita sepertinya mengambil 2 jalur sekaligus. Di satu sisi, mencoba membangun legitimasi dengan Barat lewat inisiatif Board of Peace. Tapi di sisi lain, justru memperkuat kemitraan strategis dengan Rusia dan ngebet jadi anggota penuh BRICS. Nah, semua manuver ini harus kita lihat dari kacamata teori pemangku kepentingan. Kita harus menimbang semua kepentingan yang seringkali saling bertabrakan. Kepentingan warga negara, mitra dari Barat, investor global, dan juga sekutu-sekutu baru kita. Ini nih yang menarik banget. Kita lihat ada tarik ulur yang rumit. Di satu sisi, ada keuntungan strategis yang bisa didapat dari kerjasama dengan Rusia. Tapi di sisi lain, ada risiko politik yang sangat besar, baik di dalam negeri maupun di mata dunia internasional. Sebagai jawaban dari semua tantangan yang kompleks ini, muncullah sebuah doktrin ekonomi baru yang kemudian kita kenal dengan sebutan Prabowonomics. Kerangka ini punya 3 pilar utama yang idenya diambil langsung dari ekonomi konstitusi. Tujuannya jelas, untuk memperbaiki kegagalan hubungan keagenan antara elit dan rakyat yang sudah kita bahas dari tadi. Tapi kan prinsip doang nggak cukup ya? Pertanyaannya, gimana cara mengubah prinsip-prinsip ini jadi aksi nyata yang bisa langsung menenangkan pasar yang lagi gonjang-ganjing? Nah, ini dia usulan rencana aksinya untuk Menteri Keuangan. Ada 3 kebijakan konkret, lengkap dengan tindakan cepat dan metrik yang jelas untuk mengukur suksesnya. Mulai dari menyelesaikan sengketa MSCI, sampai target menurunkan angka ICOR, semuanya terukur. Tujuan akhirnya sebetulnya satu, keluar dari perangkap pendapatan menengah. Kita harus berhenti seperti mobil yang bannya slip di lumpur, cuma muter di tempat dengan investasi yang nggak efisien. Saatnya jadi roket yang melesat menembus gravitasi. Tapi, tantangannya berat. Ada kelemahan struktural yang nyata. Bayangin, 55% dari PDB kita itu masih didorong oleh konsumsi rumah tangga, bukan oleh investasi produktif yang bisa menciptakan nilai untuk jangka panjang.
Jadi, kombinasi maut antara ICOR yang tinggi dan ekonomi yang sangat bergantung pada konsumsi, ini jadi batu sandungan terbesar kita. Tanpa ada reformasi yang mendasar, target pertumbuhan 5,4% yang ambisius itu rasanya kok hampir mustahil tercapai. Dan ini semua membawa kita ke kesimpulan akhir yang bisa kita anggap sebagai sebuah pengarahan singkat tapi mendesak untuk Presiden tentang pilihan-pilihan strategis yang harus segera diambil. Jadi, dilema intinya adalah sebuah pilihan sulit jangka pendek. Pilih mana? Segera penuhi tuntutan modal global soal transparansi data atau teguh memegang prinsip konstitusi tentang kedaulatan data. Dua-duanya ada risikonya. Pada akhirnya, ini menyisakan satu pertanyaan terakhir yang sangat provokatif, sebuah pertanyaan yang merangkum semua keputusan strategis di jantung paradoks Indonesia ini. Dengan seluruh dunia yang menonton, risiko mana yang paling layak kita ambil demi masa depan Indonesia?